Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Menteri, Bu. Izin saya, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan ke Bapak Menteri Kesehatan? Indonesia sehat, nakes dan medis sehat dan maju dan sukses. Aduh, agak kurang. Ya, saya apresiasi usahanya, Pak. Lumayan ya. Nilainya berapa, Pak? Nilainya, Pak, tadi? Oh, 7. Bapak ini sering ngasih nilai loh. Itu baik. Kalau kita Udah lumayan loh. Kalau kita biasanya 2,5, Pak. Siap. Silakan Pak, ntar pertanyaannya lupa. Silakan gitu. Ya. Dari mana Bapak nama? Oke. Perkenalkan, nama saya Obed Niko Alexander Kabalin. Panggilannya Pak? Panggilannya Obed. Mas saja ya. Oke, Mas Obed ya. Obed. Dari mana Mas? Asal saya RSU Karel Sesetubun Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku. Wow, tepuk tangan. Sejawat dari Maluku. Profesinya apa Pak? Profesi saya penata anestesi. Oh, selamat dulu. Hebat nggak? Dari kejauhan aja Pak, kita bisa tahu dia anestesi Pak. Iya, jadi anestesi ya Pak ya. Ada dokternya di sana? Untuk 2 tahun terakhir ada. Oh, oke ada. Untuk sebelumnya tidak ada. Sebelumnya tidak ada. Bukan saya pasti kan? Kami yang melakukan penata. Bukan ya, kalau saya ke sana siap-siap aja Pak. Oke, pertanyaannya silakan buat Oke Bapak. Pak Menteri, saya langsung saja untuk pertanyaannya. Inovasi saya tentang pos anestesi care unit. Di dalam pelayanan kami di daerah kepulauan, rumah sakit saya membawahi 5 kabupaten kota dan Papua bagian barat, Pemana dan Fak-Fak rujukan regional Maluku bagian selatan. Kami telah menunjukkan dedikasi dan loyalitas selama pelayanan anestesi walaupun kami tidak memiliki dokter spesialis anestesi. Kami juga pernah bermitra dengan Dr. Lee Darmawan. Dr. Sir, kami melakukan anestesi di daerah kepulauan di tengah laut dari pagi hingga malam. Permintaan saya Pak Menteri, sekiranya dedikasi kami ini dapat dipertimbangkan untuk kami diprioritaskan di dalam pendidikan lanjut untuk program magister untuk tenaga kesehatan khusus untuk jabatan fungsional anestesi untuk khusus penata. Itu permintaan saya. Terima kasih. Saya kembalikan Pak Menteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak ya. Jadi anestesi katanya Pak pingin sekolah lagi. Sama Pak, di Bandung juga biasa pagi sampai malam. Saya baru mau nyambung. Ini pertanyaannya sebetulnya berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang banyak. Pertanyaan di sana ya? Pertanyaan yang masuk ke sini. Okay. Yaitu bagaimana sebetulnya kesempatan untuk sekolah dan mengembangkan karir bagi pegawai Kemenkes dan tenaga kesehatan di Indonesia. Silakan, kita kasih kesempatan dulu barangkali. Jawab dulu, nanti kelupa. Ya, silakan Pak. Jadi yang pertama, ini katanya pernah bantu mana Dokter Lee tadi ya. Dokter Lee ini dulu saya naik kapalnya tuh ngerasain kan, masuk ke daerah-daerah. Masalahnya apa sih? Ongkosnya Pak berat. Apa masalah ongkosnya? Dapat cuma berapa? 800-an. Jadi masih ada banyak tempatnya. Nah teman-teman sekarang saya semangatin, yuk cepat daftarnya kemana? Tanya ke Ibu Ade ya. Dan ini bukan hanya tenaga medis ya, tapi perawat juga. Kemarin yang ke Cina juga perawat kan, karena kita pasang cath lab nggak mungkin hanya dokternya aja yang dididik spesialis kateterisasi kan, tapi ininya juga harus, dan tenaga kesehatan lainnya juga kita buka untuk bisa belajar 2000 beasiswa di dalam dan di luar negeri. Pertanyaan berikutnya. Ya, baik, kita berikan tepuk tangan Pak. Jadi mungkin itu ya Pak, kadang-kadang Bapak kan beasiswanya pasti disediakan gitu Pak ya. Jadi bisa nanti informasinya bisa masuk ke Instagram itu ya Bu ya. DTPK Layanan Rujukan Tenaga Kesehatan 2024. Dan penghargaan ini diserahkan kepada berikutnya selamat untuk Obed Niko Alexander Kabalin. Selanjutnya, Desak Gede Sri Baktiasi. Berikutnya selamat untuk Ais Baiduri. Kategori berikutnya. Tapi sebelumnya, sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan untuk kategori pengabdian DTPK Layanan Rujukan Tenaga Kesehatan 2024 dan juga kategori petugas tanggap darurat bencana Di Kabupaten Maluku Tenggara dan
luar biasanya lagi saat ini kami di ruang kerja Bupati Maluku Tenggara. Dengan kami saat ini narasumber penjabat Bupati Maluku Tenggara, Bapak Dr. Andes Jasmono. Langsung saja kami sapa beliau. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jasmono. Apa kabarnya? Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Daerah ini untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Maluku Tenggara, harapan kita target penurunan stunting bisa kita capai sesuai dengan target nasional. Jam 9 tadi, kami membuka rapat koordinasi percepatan penurunan stunting di Kecamatan Kekecil. Ya, pendengar, kami masih memberikan ruang untuk Anda dan Pak Bupati. Saat ini sudah ada beberapa yang bergabung lewat live streaming Facebook. Kemudian ada juga dari Obed Ngabalin, Paradigma Sehat Menuju Indonesia Emas 2045, upaya Menkes mengatasi stunting lewat upaya promotif, preventif, lewat upaya inovasi rumah singgah Hanarun. Bagaimana dengan anak yang sudah terlanjur stunting lewat upaya kuratif dan rehabilitatif, dan terima kasih. Ini dari Obed Ngabalin. Ya, ini tenaga nakes kita, Obed Ngabalin, alaras tenaga nakes SDM kita yang mendapatkan penghargaan sebagai tenaga nakes teladan secara nasional melalui inovasi yang dibuat oleh beliau. Nah, inovasi-inovasi seperti ini harus kita dorong terus ke depan. Anak-anak muda dengan sesuai dengan profesinya masing-masing harus bisa membuat terobosan-terobosan baru dan memberikan kontribusi bagi upaya percepatan pembangunan di daerah ini. Baik.